Mantap, telepon mantap. Ya, Bapak Ibu, malam ini kita materinya santai. Kita hanya banyak diskusi tentang apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Ya, gitu ya. Ya, nanti kami juga minta ulasan dari Pak Camat dan Pak Sarkawi untuk kira-kira dari penglihatan beliau-beliau ini tentang kegiatan kita hari ini itu bagaimana. Kami juga sekaligus mohon masukan karena masih ada besok juga kita lanjut kegiatan. Kami pengen coba naikkan lagi ya Bang ya. Kalau memang hari ini sudah bagus, besok kita kasih bagus lagi. Kalau ini hari ini kurang bagus, besok kita bagusin lagi. Itu, dan tentunya nanti mohon kerjasama dan keaktifan Bapak Ibu semua. Kita curhat-curhatan saja untuk kegiatan malam ini. Tidak perlu ada yang di filter-filter lagi untuk hasil dari yang dirasakan Bapak Ibu dan teman-teman semua di hari ini tadi selama kita berkegiatan. Dan langsung saja kami mintakan kepada Pak Sarkawi mungkin ya yang lebih awal untuk bisa ngasih pandangan tentang kegiatan kita satu hari ini tadi bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara atau penyelenggara kegiatan pada malam hari ini untuk memberikan kesempatan kepada kami BKD Kecamatan Alalak memberikan saran, masukan atau pendapat-pendapat lain dalam rangka kegiatan kita outbound di Loksado ini. Mungkin ulun langsung saja Pak. Mungkin suasana malam, rekan-rekan teman-teman juga mungkin lelah juga lah setelah ke Riam Hana ya Kak. Jadi banyak juga keluhan kalau ada yang tukang pijat ya pas benar Bang malam ini atau acara ditiadakan ya. Tapi kita komitmen berdasarkan acara kita mau tidak mau. Hari ini malah yang lelah, yang keuyuhan, yang kecapean, kita coba yang merasa habis mandi kedinginan, makanya malam ini kita adakan acara mungkin api unggun Pak ya. Nah itulah salah satu penghangatan pada malam hari ini. Dan menilai dengan sepenuh hati Pak, mungkin dari sistem penawaran atau random acara kemarin yang disepakati bersama itu, kami istilah memberi nilai itu cukup memuaskan lah, karena sesuai harapan yang diinginkan. Mungkin dari kami BKD, mungkin harapan ulun juga berharap juga dari saran masukan rekan-rekan perangkat desa, terkhusus dari kepala desa mungkin ada pandangan, karena mereka selaku sebagai peserta, sedangkan kami adalah selaku sebagai pelaksana amanah yang mereka mintakan ke kami. Tapi dengan kesepakatan yang memang kita buat kemarin di dalam penawaran itu dan acara-acara yang disepakati itu, kita lihat memang secara kontinu berkelanjutan memang sesuai saja, dan itu kami berharap bahkan terakhir tadi juga Pak Camat mohon izin panitia maupun PKD juga terhambat juga, tapi tidak kami apa istilah kawan-kawan tadi bilang, berkat kesabaran gantinya ayam. Nah, kemungkinan tadi itu yang saya
dipotong jadi 2 potong karena yang terakhir jadi sayang tidak bisa kan ya. Sebelumnya yang kita menyelenggarakan beberapa kegiatan outbound mungkin di sini agak lebih baik mungkin dapat kita tingkatkan. Itu bagi sudut pandang kami dari BKD. Mudah-mudahan ada saran dan masukan dari kawan-kawan selaku peserta, apakah memang dibanyaki kegiatan gamenya atau memang kegiatan wisatanya yang dibanyaki bisa juga. Nah mungkin itu saja gambaran dari kami BKD Kecamatan Alalak. Mungkin salah hilapnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan kalau memang ada program berikutnya mungkin kada salah lagi ke sini mungkin Pak Camat. Kira-kira itu menurut pendapat kita pribadi. Demikianlah saran masukan pendapat ulun. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Camat, kami persilakan untuk bisa mereview kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita dapat melanjutkan kegiatan berkumpul di tempat yang suasananya cukup menarik. Tadi dari Ketua BKD kira sudah lengkap saja menyampaikan. Artinya mereview kegiatan dari tadi malam sampai sore hari tadi. Ini mungkin walaupun ulun hanya mungkin 2 kali ini kegiatan outbound, tapi ulun rasa ini seperti yang ulun sampaikan di awal, kalau udah melihat dari rundown yang ada itu sudah cukup lengkap. Yang pertama kan dari segi tempat sudah memang outbound banget itu. Kemudian dari sisi penyelenggaranya pun memang penyelenggara outbound benar, artinya memang khususan. Kemudian dari sisi pembelajarannya outbound lapangannya dapat, kemudian dari sisi wisatanya ada, olahraganya ada, kemudian wisata alamnya ada, kemudian juga besok insya Allah rafting. Kira ini yang terlengkap. Kemudian ditambah malam ini sebelum Api Unggun ini ada review, jadi setidaknya ini mungkin ulun berdua mungkin hanya sebatas pembuka, nanti dari kawan-kawan mungkin ada juga menyampaikan. Apalagi ini dari ketua asosiasi ini ditunggu kekawanan masalahnya. Ini belum ada tanda-tandanya lagi cari. Makanya ini yang ditunggu-tunggu kawanan. Tambahan dari ulun dari sisi kegiatan tadi yang bagusnya adalah setelah melaksanakan outbound di lapangan, review lagi masuk itu ulun mungkin salah satu yang mungkin yang jadi nilai plus juga Pak. Artinya kada hanya permainan, kada hanya have fun, tapi juga ada review, kemudian ada pembelajaran di sana. Nah itu yang mungkin sulit mungkin di lain mungkin kita dapatkan. Nah tapi mungkin di sini ulun sedikit menambahkan terkait masalah leadership. Perlu juga mungkin ada, cuma ulun sharing aja Pak lah. Artinya permainan yang menunjukkan yang ada leadershipnya dalam arti bagaimana permainan itu menciptakan suatu komunikasi antar satu kelompok itu Pak. Ada yang memimpin, ada yang jadi pengarah atau misal lah yang ulun tahu kemarin waktu kami outbound camat, khusus camat di Kiram itu ada yang memasukkan paku di lubang itu. Memang sederhana itu, tapi kada yang dikancang masing-masing anggota itu. Cuma itu kan kalau biasa kan kita kan melihat, kalau ini belakangan jadi kita kan melihat sama sekali hanya satu orang yang menginstruksikan. Nah itu saling terasa benar, artinya kekompakan, strategi segala macam itu sangat atur. Ya, terima kasih Pak Camat. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya, luar biasa. Terima kasih atas reviewnya, dan ini juga tentunya menjadi catatan kami. Dan selanjutnya nanti seperti Pak Camat bilang bahwa nanti kita sharing aja Bapak Ibu ya. Jangan malu-malu, lepas saja di sini, kita diskusi sama-sama. Dan selanjutnya kepada Om Camang kami persilakan. Izin Bapak Ibu, sedikit menyampaikan Bapak, kami ada di asosiasi namanya AILI,
AELI itu adalah Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Bahasa kerennya dari outbound sebenarnya, atau lebih tepatnya lah bahasa akademisnya dari outbound. Ada 4 pola di AELI itu. Ada pola outboundnya rekreasional. Kita tidak membahas seperti yang tadi Pak, kalau rekreasional, karena targetnya adalah have fun. Targetnya cuma change feeling, merubah rasa yang tadi jenuh menjadi lebih semangat lagi. Kalau yang hari ini kita lakukan itu lebih kepada development. Jadi coba mengembangkan sikap mental melalui kegiatan outbound. Sehingga tadi setelah kita aktivitas, kita coba gali pesan moral di ruangan. Nah, kenapa di ruangan? Kita biasanya malah lesehan di sini, tapi hari ini ada panas Pak. Jadi kita nggak akan nyaman kalau kita di sini, 5 menit juga sudah gerah. Jadi kita siapkan di lapangan. Seperti ada lagi yang sifatnya adalah edukasional. Biasanya kami ke LDKS ya, latihan dasar kepemimpinan siswa atau latihan dasar organisasi seperti itu. Satu lagi adalah pola adventure. Jadi sangat memungkinkan outbound itu dibentuk pola adventure. 2 minggu yang lalu Pak, kita dari KPP pertambangan itu 3 hari full di hutan. Jadi mereka solo camp di hutan sendiri-sendiri dan itu luar biasa insight-nya. Mungkin nanti lain kali bisa seperti itu ya Pak ya. Dan itu luar biasa Pak, perenungannya panjang. Ada yang nggak bisa tidur, semacam Pak. Seperti itu gambaran sebenarnya outbound. Sebenarnya kami juga punya kepentingan untuk mengedukasi bahwa outbound itu bukan hanya seperti lomba 17-an sebenarnya. Outbound itu memang adalah sebuah media yang dirancang untuk sebuah pembelajaran luar ruangan. Bahkan sekarang di universitas itu ada namanya adalah pendidikan luar ruangan Pak. Sengaja diakomodir karena ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang nilai pembelajarannya kuat. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Izin saya mau masuk ke materi kita. Konon katanya ini adalah motivasi, tapi izin sekali lagi saya bukan motivator. Saya lebih kepada fasilitator ya Bapak Ibu. Karena saya hanya menyajikan medianya. Yang belajar dan menemukan motivasinya kami berharap adalah mandiri dari Bapak Ibu. Karena pola outbound tidak pernah menjejalin sesuatu dengan paksaan. Outbound itu selalu mengembangkan kemandirian untuk mendapatkan insight dari pengalaman yang dilakukan. Baik, izin Bapak Ibu, kalau bicara leadership, apakah ini hanya miliknya orang-orang yang berada di top pimpinan? Apakah hanya milik pembakal, Pak Kepala Desa? Leadership enggak Bu ya? Leadership itu sikap, bukan jabatan. Beda kalau pimpinan dengan pemimpin itu beda ya. Kalau pimpinan itu jabatan, tapi kalau pemimpin itu sikap. Jadi siapapun boleh menggunakannya, siapapun boleh belajar. Bahkan sekarang ada dikembangkan lagi, bukan hanya leadership, tapi followership. Karena great leader become from great follower. Ya, agar mampu bekerja dengan baik sebagai aparat desa. Kira-kira apa Bapak Ibu, silakan. Apa saja yang dibutuhkan skillnya atau kompetensinya? Komunikasi. Apalagi Bapak? Ramah tamah. Apalagi Bapak Ibu? Kerjasama. Apalagi? Saya tambah maju nih. Lagi Bapak? Apalagi Bu? Gimana Bu? Oke, bisa menjelaskan ke masyarakat tentang program apa dan lain-lain gitu Bu ya. Apalagi Bapak Ibu? Banyak. Murah tidak sombong. Apalagi Bapak Ibu? Bungas. Bungas ya. Oke, nggak masalah. Karena dipimpin orang bungas tuh rasanya enjoy banget gitu ya. Bahkan lupa yang di rumah itu. Apalagi Bapak Ibu? Dermawan. Oke. Siap. Luar biasa. Tadi ada yang menyampaikan komunikasi ya, bahkan di awal Pak. Ternyata itu penting, skill bagi seorang leadership ya. Yang kedua adalah kemampuan interpersonal. Interpersonal itu apa Bapak Ibu? Berhubungan dengan orang lain. Orang yang sikap leadership. Baik, kemampuan mengambil keputusan, decision maker, bahasa kerennya. Kalau enggak Pak, kemar-kemarnya, Pak, kayak apa kita nih 17, itu salah boneka aja. Itu nggak punya ngambil sikap ya. Baik, kemampuan mentorship, mampu memusuti anak buah, ya. Lain memusutinya, artinya mengarahkan dengan baik, kan mentor gitu ya, mengarahkan, mengajarin, ngasih tahu dengan cara-cara yang sangat lembut kalau mentor. Kemampuan mengorganisir, jelas ya.
Manajerial itu salah satunya adalah mengelola. Mengelola berarti mengorganisasikan. Berikutnya adalah kemampuan kepekaan. Well, baik. Berikutnya, saya ingin sedikit aktivitas biar jangan terlalu duduk kaku. Oke, nah sekarang kita ambil yang simpel. Dari sekian banyak tadi, coba saya ambil yang paling update yang kita butuhkan. Kalau tadi mungkin lebih teoritis, sekarang lebih praktis. Sebenarnya skill apa sih bagi kita sebagai seorang aparat desa yang kadang-kadang diliputin banyak masalah, di masyarakat banyak disalahkan, padahal gaji kita pas-pasan? Jangan curhat. Ya. Tahan, ini ujian. Kira-kira skill apa sih Pak? Saya coba peras beberapa skill yang sudah dikemukakan tadi menjadi skill yang kira-kira benar-benar kita butuhkan. Yang simpel gitu. Menganalisa masalah Pak dan memecahkannya. Mantap Pak. Tapi untuk menjawab ini saya punya aktivitas. Bapak-bapak boleh berdiri dulu. Dan di ruangan tengah bisa dikosongkan. Oh, warna dasar pada umumnya ya. Ada merah, kuning, hijau, biru, kuning dan lain-lain. Oke. Ukurannya juga beda-beda. Ada yang sejengkal, ada yang 2 jengkal, bahkan ada yang semeter. Kita pakai ukuran jengkal saja. Kalau saja Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memiliki tali ini, kira-kira Bapak Ibu mau warna apa, mau ukurannya seberapa? Silahkan, jangan disebutin, tapi dimasukin di pikirannya dan jangan berubah. Siap ya? Sudah dapat? Ekspektasinya sudah dapat? Dalam hitungan ketiga saya lemparkan, Bapak Ibu silahkan ambil sesuai dengan ekspektasinya tadi. Jangan berubah, fair ya kita ya. Siap Bapak Ibu, saya lemparkan ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, biar semuanya kebagian. Siap? 1, 2, 3. Silakan Pak. Semuanya ke bawah. Bapak Ibu, pertanyaan saya, adakah yang dapat sesuai dengan ukuran dan warna yang tadi diinginkan? Saya Pak. Oke. Tadi Bapak mintanya warna apa? Hijau panjangnya 2 kilat. Oke, cocok. Ibu tadi mintanya berapa? Nanti mintanya warna apa? Beda warna ya. Ada yang dapat, Bapak tadi minta warna apa? Warna kuning. Berapa panjangnya? Jengkal aja Pak. Jengkal apa ini? Enggak apa-apa. Bapak sukanya yang pas-paskan. Tadi Bapak mintanya warna apa? Hijau? Pas lah sesuai ukuran di rumah. Masnya? Kuning, jengkal. Oke. Warnanya saja cocok, tapi ukurannya tidak. Iya, tadi mintanya warna apa Pak? Warna hijau tapi panjang. Tapi dapatnya pendek. Panjang banget. Syukurin yang ada ya Pak ya. Mintanya sejengkal tapi dikasih lebih jadi dapat 3 jengkal. Ada nggak yang ukurannya pas, warnanya yang tidak pas? Oke, tadi minta ukuran berapa Bu? Ukurannya pas, warnanya. Tadi minta warna hijau. Oke. Bapak. Sekarang pertanyaan berikutnya, yang tidak dapat ada nggak? Banyak ya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Sesuai warna dan ukuran yang cocok. Gimana Pak? Nasib, oke. Nasib kalau kita bicarakan dengan Tuhan berarti given, ya, anugerah, pemberian. Doa Pak. Oh, kabul doa. Emang tadi doanya apa Pak? Karena doa di givennya lebih mudah gitu ya. Kenapa tidak dapat? Gimana Pak? Oke, yakin. Terus yang dapat tapi tidak sesuai, baik warna atau ukurannya. Gimana? Kenapa? Oke, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kenapa? Oh sama ya Bu ya? Oke, tidak ada pilihan, udah paksa itu aja. Apalagi? Oke. Lembutnya hatimu. Pertanyaan yang tidak dapat kenapa Pak? Banyak. Ketersediaan tali tidak banyak gitu ya. Diimpikan itu ingin jadi apa? Pelan-pelan. Gimana? Siap, siapa? Pengen apa? Pramugari. Terus apa lagi? Pengacara, guru.
Hah? Ingin jadi orang kaya, oke. Dulu jadi apa? Jadi apa sebelah sana? Silakan Bapak Ibu, saya pikir semua orang punya cita-cita awalnya ya. Silakan, Bapak mau cita-citanya apa dulu Pak? Kayaknya Bapak tentara deh, potongannya garang. Mau jadi apa Pak? Ah kurang lebih lah gitu ya. Bapak yang belakang cita-citanya mau jadi apa? Gimana Pak? Jadi orang tua yang baik, oke. Jadi orang berguna, oke. Apalagi bekerjanya juga tidak maksimal. Bekerjanya juga hanya menunggu gaji. Bukan bekerja untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Hasil manfaat, kebaikan buat orang lain. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain? Bukan yang banyak uang. Walaupun banyak uang bisa menjadi manfaat juga. Sepakat Bapak Ibu? Mulai saat ini kita asah skill syukur kita, skill bahagia kita dalam pekerjaan. Ada satu quote yang bagus banget, bahwa jika Anda merasa lelah dalam pekerjaanmu, tapi ada enjoy melakukannya, maka Anda sudah berada di jalan yang benar. Apapun kondisi kita, seberat apapun kondisi kita, pada saat rasa syukurnya dinaikin, clear, semua masalah jadi ringan. Ini skill penting ternyata saat ini. Orang sudah tidak bicara lagi bagaimana mengasah kepintaran. Kayaknya sesuatu sudah ada di Google sekarang. Talking Dead, masih ingat Bapak Ibu? Saya akan gambarkan dengan diagram ini permainan yang tadi, makanya tidak saya tampilkan langsung, tapi saya skip dengan ini. Lihat Bapak Ibu, ada dua panah. Yang satu menunjukkan fun-nya, bahagianya seseorang, syukurnya seseorang. Yang kedua ke kanan adalah menunjukkan kontribusi seseorang dalam bekerja. Ternyata dua ini sangat berpengaruh. Kita lihat di sini kegiatan tadi. Bapak Ibu lihat di kondisi merah, ini di mana kuadran 1, bahwa fun-nya rendah, happy-nya rendah, kontribusi juga rendah. Tadi ada orang-orang yang ditarik-tarik kawan, rasa berat banget berjalannya. Dia tidak enjoy melakukannya, sehingga dia juga malas melakukan hal-hal yang kira-kira bisa mempercepat dapat hasil 4 nama kelompoknya tadi. Tapi kontribusinya bagus. Memamai jalan kawan, kasih itu tuh nah, kasih itu lo kasih. Ya, tapi bagus, visinya bagus dalam menguasai medan. Tetapi dia masih belum enjoy. Dia terikat dengan hal kita harus dapat gitu ya. Akhirnya dia tidak enjoy Pak. Nah, kuadran 3. Kuadran 3 pannya tinggi banget, kontribusinya rendah. Dia hahi sendiri. Dapat punya orang buang. Asik banget dia, menikmatin banget Pak. Tapi dia nggak peduli dengan urusan target kawan. Punya orang mau buang aja. Ada ya? Oke. Adalah orang yang fun-nya tinggi dan kontribusinya juga bagus. Dia mampu menyemangati, ayo kawan masuk, semangat. Ayo sebelah sini lagi kita kejar. Yes. Keren. Yang benar kah? Mendurungi Mac sampai nyanyi nah. Betul ya Pak ya? Ini real yang terjadi di lapangan. Pak, sekarang kita bawa ke pekerjaan. Apakah kira-kira ada di tim kita orang-orang yang berada di kuadran 1? Peran-perannya rendah, rasa syukurnya rendah, dan bahkan memalu menyebutkan dirinya sebagai aparat desa, sehingga kontribusinya juga rendah. Orang-orang seperti ini kalau dalam bahasa Banjar dibuat kajukung malinggar, ditinggal manawak. Kuadran 2, dia fun-nya rendah, kerjanya bagus. Dia ngomel aja, nggak kayak ini, aku pulang tak gaweannya nah. Aku terus kayak ini nah. Tapi selesai Pak, kerjanya selesai. Kerjanya keren. Tapi ngomelnya panjang. Ya? Ada ya? Jangan salah kalau saya ungkap di sini ya. Yang kuadran 3 Pak, fun-nya tinggi, kontribusinya rendah. Kemana-mana Pak tentang, aku aparat desa nih. Jika mendak urusan aku, begitu masyarakat datang, kenapa TKTP? Kan anu aja gini lah. Apalagi awal bandar lah. Ada? Ada baik di belakang. Oke, hati-hati ya, hati-hati. Pak, kita berharap
Kalau pengen kerja tim kita bagus, lebih banyak didominasi orang yang ada di kuadran 4. Fang, tadi saya bilang syukurnya luar biasa, dia sama kawan, hai, hello, ayo kawan semangat. Kalau kadang-kadang bawakan kawan, apakah kue apa gitu ya. Dan kerjanya juga clear. Sesuai dengan yang tadi saya bilang, dia achievement. Waktunya tepat, pekerjaannya selesai, dan clear pekerjaannya benar. Siap ya? Jangan sampai nanti ditagih-tagih kecamatan, mana ada tamu, mana ada tamu. Anu Pak, belum Pak. Sebelum diminta kecamatan, teman-teman sudah selesai. Pak, kami sudah selesai. Satu penelitian, ini di kuadran 4, di kuadran 1 ini biasanya tetap ada. Antara 3-5% ada Pak, orang-orangnya. Tapi yang terbanyak itu ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Kuadran 2 dan kuadran 3 itu paling banyak, mendominasi, bisa sampai dengan 70% keduanya, 35. Hanya sedikit yang sudah sesuai standar yang berada di kuadran 4. Sekarang pertanyaannya adalah, yuk kita sadarin, saya sedang ada di kuadran berapa sekarang? Keren, 4. Keren. Benar Pak? Izin bapak-bapak yang posisinya adalah leader, bapak-bapak harus mampu memetakan potensi timnya supaya enak mengelola. Kalau ketemu yang di kuadran 1, apa yang dilakukan bapak-bapak? Ganas ya. Punishment. Siap punishment? Tapi melalui proses. Kalau di manajemen standar ada SP1, SP2, SP3 baru punishment. Sepakat ya? Karena ini bisa menularkan kepada yang lain. Aduh, si anu tuh ya, tahu gajinya aja, ada tahu. Bisa menular kepada yang lain. Oke. Kalau di kuadran 2 apa yang dilakukan Bapak? Consulting. Ajak ngobrol berdua. Ikan ini gak bergerak, aku ini 7 benar, kan bagus begawi. Cuman terang ikan benar ya. Di kuadran 2 ini ada permasalahan pribadi Pak. Biasanya ada permasalahan pribadi, bisa karena ekonomi atau karena keluarga. Ini biasanya orang-orang yang modis ya, yang kadang-kadang labil gitu ya, sangat baperan. Consulting Pak biasanya, aduh Pak, ulun Pak, aku ya Pak, anak begawi baik, tak bisa lawan laki Pak, ulun sebetulnya, ya bisa jadi ya. Tapi syaratnya adalah consulting. Gimana caranya Pak? Ajak ngobrol berdua, jangan dimarahin di tengah orang banyak. Gak bakal keluar. Tapi kalau ngajak ngobrol berdua, tapi hati-hati ya. Pembakal kalau yang lawan bibirnya hati-hati. Oke? Tapi saya yakin lah ya, aman. Ngobrol berdua Pak, aku tuh sebetulnya hendak Ikam tuh kayak ini, tapi Ikam hendak kayak apa juga supaya klop. Pertemukan kehendak keduanya. Itu paling mudah untuk menemukan consulting yang bagus. Bisa juga karena, aduh hai Pak, ulun niat begawinya aja, gajinya habis nih di bank. Coaching itu gini, berikan arahan tugas-tugas kecil, tapi awasin, evaluasi, kalau dia beres, naikin porsi kerjaannya. Kalau dia baris lagi, naikin lagi porsinya pelan-pelan. Tapi terukur. Jangan dibilang, tangan hanya sana nayuhnya. Itu jangan, kita sebagai leader tidak boleh. Bahasa yang di kampung kita, bebu-buang hintalo buruk sebiji. Jangan ya, itu tim kita. Hintalo tabuk ya Pak ya? Sorry, siap. Sepakat Pak? Terus kalau kita sudah di kuadran 4, apa yang boleh kita lakukan? Minta reward. Minta reward. Ingat, hadiah tidak selalu berbentuk uang atau nilai barang. Yang paling penting adalah, Pak, ulun ini sudah bagus. Bang, Pak, ulun ini pelatihan yang lebih keren lagi. Minta pengembangan diri, Pak. Siapa tahu bahwa Bapak nanti kalau sudah kapasitasnya bagus bisa jadi calon DPR. Ini yang harus kita lakukan kepada tim kita. Kalau kita ketemu dengan tim yang kuadran 1, sudah apa yang harus kita lakukan? Sudah jelas. Bikin punishment, jelas. Yang kedua, kuadran 2, consulting, Pak. Ajak ngobrol berdua. Kuadran ketiga, coaching. Pelan-pelan kasih tugas-tugas ringan, diukur, dianalisa. Kalau bagus, naikin lagi. Kalau nggak bagus, kasih tahu apa yang harus kerjakan lebih bagus lagi. Kuadran 4, kebanggaan. Itu adalah reward terbaik. Siap Bapak Ibu? Oke, yang ini adalah namanya skill mengelola tim.
Ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita biarin tim kita. Tim kita adalah ada aset terbaik kita. Aset yang kita miliki. Berikutnya, skill yang berikutnya, saya yang ingin cerita. Tapi sebelumnya saya tampilkan dulu, Pak, hidup kita itu cuma ada di posisi A, B, C, D, E. Itu siklus hidup kita cuma di situ. Izin, saya tulis di sini. A itu apa? A itu adalah merit. Merit itu gimana sih, Pak? Merit ya? Kita dihasilkan dari ibu dan bapak kita bersatu. Kita tidak bisa memilih siapa ibu kita. Kita tidak bisa memilih siapa bapak kita. Itu sudah takdir yang tidak bisa kita kontrol. Buat ya. Kita dilahirkan tidak bisa milih. Kita bisa cantik, ganteng, atau mohon maaf, cacat sekalipun. Ini tidak sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Sepakat? Sepakat ya? Sekarang C saya simpan dulu. Kita berlanjut ke D. D apa, Pak? Hati ya. Kita juga tidak bisa milih. Semuanya di luar kontrol kita. E-nya apa, Pak? Tergantung hidup kita. Kita juga tidak bisa milih. Ini namanya everlasting. Hidupan abadi setelah ini kita tidak bisa milih ke neraka atau ke surga. C-nya adalah cinta. Choice. Pilihan hidup. Cinta. Choice ya. Apa yang bisa kita choice, Bapak-bapak? Memilih untuk hidup lebih baik atau memilih hidup dalam keburukan. Cuma di situ, Pak, kita bisa milih. Kita lahir tidak bisa milih, orang tua kita tidak bisa milih, matinya kapan tidak bisa milih, ke surga atau ke neraka juga kita nggak tahu, karena bukan wilayah kita untuk menentukan itu. Yang bisa kita lakukan selama hidup adalah choice menentukan hidup kita, bernilai manfaat atau bernilai keburukan. Lalu saya ditelepon Pak Camat, Mas Amang di mana? Saya lagi di Banjarmasin, Pak. Mas Amang, saya minta penawaran dong. Saya mau bawa teman-teman aparat desa Orbon di Loksado. Oh siap, Pak, kapan ketemunya, Pak? Nanti tanggal 10 hari Kamis, bisa ke Marabahan? Bisa, Pak. Waktu itu saya pas ke Banjarmasin. Nah, saya langsung aja bersiap untuk ketemu Pak Camat ke Marabahan. Saya beli baju terbaik, kemeja terbaik di Datu Mall. Ya karena Pak, orang sini tuh untuk ziarah itu ada Datu Kelampayan, Datu mana, ujung-ujungnya pasti Datu Mall. Ya. Saya beli baju dong, mempersiapkan untuk pertemuan dengan Pak Camat. Belilah saya baju, kemeja terbaik, harganya 1 juta rupiah. Yang tempatnya di kotak, tulisannya diskon 90%. Berapa baju saya? Jangan sebutin 100-nya, sejutanya aja. Singkat cerita, saya pulang. Pada saat subuh hari Kamis saya bersiap, karena saya janji jam 10. Saya masih kecil, umur 3 tahun, menyenggol kopi saya di meja. Tumpah ke baju saya yang berapa tadi, Pak? Terima kasih kerjasamanya. Akhirnya saya naik berdiri, langsung sama anak gak tahu diri, ini baju mahal-mahal ditumpahin kopi. Saya sudah mempersiapkan yang terbaik, tapi kamu yang menggagalkan. Bu, gimana ngurus anak? Ini anakmu. Saya berangkat dengan penuh amarah. Saya keluar, saya hidupin mobil, saya keluarin mobil saya jedar. Kena pagar belum dibuka. Saya ngomel lagi, ini di pagar belum dibuka. Istri saya dengan gepoh langsung buka pagar. Saya keluar, langsung keluarkan mobil lewat komplek. Di depan ada warga yang naik, Mas Camang mau kemana? Mau tahu urusan orang saja, saya bilang. Langsung saya kejar, lari, Pak. Lari. Bapak tahu di kandangan yang ada Yonep itu? Ada tentara yang begini, lewat saya, katanya. Padahal biasanya gini tentaranya. Langsung lari, Pak, saya Marga Lestari dan seterusnya. Sampai di Marabahan saya jam 11. Janjian dari jam berapa, Pak? Bu, jam 10. Karena banyak sekali kendala saya di jalan, karena saya dengan amarah berangkat menemui Pak Camat. Camat izin, saya Camang. Yang kemarin janjian Pak Camat, mohon maaf, Anda terlambat 1 jam, perjanjian kita gagal. Padahal itu proyek 2 miliar, Pak. Gagal itu. Luar biasa.
Oh, saya Pak, nggak nyaman banget hatinya. Langsung lari saya, pakai mobil balik. Entah kenapa ban bocor lah dan lain-lain. Ketemu polisi kena tilang, macam-macam. Akhirnya sampai rumah saya malam Jumat jam 10 malam. Lama banget di jalannya. Sampai rumah sudah ada tulisan depan pintu. Pak, jangan dicari. Kami pergi. Anak dan istri saya hilang. Padahal malam Jumat itu gagal. Ya. Istri hilang. Mobil rusak. Cerita kedua. Tadi cerita pertama ya, cerita kedua. Suatu saat saya ditelepon sama Pak Camat. Pak Camat, di mana? Saya di Banjarmasin, Pak. Bisa ketemuan nggak nanti hari Kamis tanggal 10 di Marabah? Oh siap Bapak. Karena saya ingin janjian untuk kontrak kerja, saya sangat mempersiapkan dengan baik. Saya beli baju di Datu Mall dengan harga 1 juta, yang ada tulisan diskon 90%. Jadi harganya berapa? Nah, terima kasih. Saya pulang, besokan harinya saya minum kopi dan makan sarapan dengan anak saya. Anak saya nyanggul kopi, numpah ke harga baju saya yang berapa? Oke, saya berdiri, tarik nafas cuma 3 detik. Saya elus kepala, anak pintar sudah besar ya. Keren. Ma, baju papa ketumpahan kopi. Oh Pak, aman Pak. Saya sebenarnya sudah nyiapin baju buat ulang tahunnya papa. Pakai ini aja Pak langsung. Kencingnya pelan-pelan, dinaikin lagi, pasang lagi, lepas lagi, naikin lagi. Itu kalau nggak janjian sama Pak Camat selesai tuh orang. Tapi Pak habis itu apa? Saya tanya, Bu, ini kok keren banget bajunya? Iya Pak, saya belikan sebenarnya buat ulang tahun papa. Berapa harganya Bu? 1.300.000. Biasa ibu-ibu lebih mahal. Saya tanya, diskon Mak? Enggak. Kok Mama banyak uang? Kan pakai kartu kredit papa katanya. Singkat cerita, hari itu sadu banget. Saya mau keluar mobil, Pak, awas, pagar belum dibuka. Oke Ma, buka. Keluar lagi, tanya lagi sama teman di tetangga. Mas sama mau kemana? Doain ya, urusan 2 miliar ini. Ya. Terus di Yonep 621 saya dilambain tangan sama patung tentara ya. Terus Pak Polisi juga, Pak sama hati-hati, mudah-mudahan sukses 2 miliarnya. Ketemu Pak Camat jam 9.30. Pak Camat, saya Camat, oh siap, mantap Pak Camat. Kita ngopi dulu, ngopi. Setelah itu Mas Amang bawa kontrak, ya Pak saya sudah siapin kontraknya, langsung tanda tangan. Clear 2 miliar. Saya langsung telepon istri, Mah 2 miliar sukses Pak. Itu ibu-ibu kalau mendengar 2 miliar langsung rapi spray. Malam Jumat masalahnya. Ya. Pulang saya Pak, namanya juga mau 2 miliar. Ya. Ada buah di jalan saya beli. Terus itu ada jeruk yang di daerah mana tuh? Nah saya beli Pak. Itu ada daster saya beli. Ada cewek juga saya beli. Enggak, yang jual daster cewek, yang jual daster. Begitu saya mau buka pintu, ternyata pintunya sudah dibukain. Mas, berubah kan dari papa jadi mas. Mas, papa kan udah siap. Singkat cerita itu nggak boleh diceritain di sini. Bapak Ibu izin, 2 cerita penyebabnya sama, tapi dengan melakukan penanganan yang berbeda, hasilnya beda apa enggak? Beda. Lebih menggembirakan yang mana? Lebih menggembirakan pada pengendalian emosi. Mau pilihan yang baik atau mau pilihan yang buruk? Choice. Kita ketemu dengan masyarakat yang aneh-aneh. Jangankan kita salah, bener aja disalahin. Ya. Terus apakah kita harus terpancing emosinya? Tidak. Terpancing apa tidak? Tidak. Yakin? Yakin. Kalau terpancing sih enggak, tapi saya tinggalin. Baik, Bapak, gambarannya seperti ini. Saya ingin menggambarkan secara grafik 2 kejadian tadi. Pertama, ini adalah diri kita. Diri kita, internal. Yang merah, ada banyak sekali masukan-masukan dari eksternal yang bahkan itu tidak akan mengenakan kita. Macam-macam. Tagihan listrik lah, macam-macam ya. Yang kredit belum lunas lah, macam-macam. Ya. Kalau kita tidak sabar, dia akan menguasai diri kita. Emosinya akan lebar.
Tadi ya, hanya kopi kok, kebalik. Ngapain saya harus minta ke anak saya dan istri saya? Nah, ini namanya adalah sikap reaktif. Terlalu blow up sikap. Berarti dia mencois untuk reaktif. Balikan. Apakah hilang, Pak? Tidak. Tapi kita bisa menguasainya. Dia hanya ada di lingkaran tipis. Permasalahan-permasalahan itu. Kita masih enjoy, masih tenang, masih stabil. Masih bisa konsentrasi yang lain. Sikap ini namanya adalah sikap proaktif. Mencari solusi. Bukan menyalahkan. Kalau yang reaktif, menyalahkan, Pak. Tapi yang proaktif, mencari solusi. Tenang, sabar, pembawaannya cool. Kayak saya. Ya, oke. Sombong amat. Oke. Mau choice yang reaktif apa yang proaktif? Proaktif. Proaktif berarti mencoba cari solusi yang terbaik. Dari sekian banyak pilihan solusi. Masalah tidak akan pernah hilang. Karena masalah diciptakan bersamaan dengan dunia ini. Ya, betul. Bapak mau selesai masalahnya? Siap, Bapak? Skill ini disebut dengan sorry. Kalau reaktif yang kita utamakan adalah perasaan. Tapi kalau proaktif yang kita utamakan adalah nilai-nilai kebaikan. Kalau saya marah kira-kira bagus nggak hasilnya ya? Kalau saya begini ngomong kasar bagus nggak hasilnya kira-kira ya? Aku mendeteksi Bapak Ibu sudah ada di kuadran 1, 2, 3, atau 4 malam ini. Mau diuji? Siap. Mau diuji Bapak Ibu? Oke, kalau mau diuji silakan berbaris lurus, 1 barisan, terus ditambah lagi 2 barisan, 3 barisan, 4 barisan. Kalau seperti ini kan tidak jelas barisan keduanya mana, barisan ketiganya mana. Boleh dirapikan silakan. Bisa dimulai dengan tepuk kaki paha kiri ya. Prak prok, nanti disambung mbaknya. Prak prok, prak prok, prak prok, prak prok. Terus sambungin prak prok, langsung semua ya Pak ya. Prak prok, 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 prak prok. Sampai finish itu berapa waktu yang kita tempuh? Siap ya? Oke, siap. Siap. 1, 2, 3. Oke, berapa menit dalam sebentar? 32,58. 3 Ibu, kalau ibaratkan ini kinerja, apakah masih berada di kuadran 1, 2, 3, dan 4? Karena tadi banyak melakukan gini. Hahaha, lupa giliran. Itu kuadran berapa? Kuadran 3. Kalau happy itu Pak tugasnya. Ada juga merengut, tidak ada semangatnya di kuadran 2. Ada juga yang nggak tahu apa yang mau dilakukan. Kuadran 1. Hanya ada beberapa orang yang melakukan dengan cepat di kuadran 4. Mau lebih pendek waktunya? Berarti semuanya geser ke kuadran 4. Jaga giliran, lakukan dengan cepat, dan penuh semangat. Siap? Oke. Berapa Mas? 22,05. Progres yang baik, tapi apakah sudah puas? Oke. Sekarang mari kita renungin, apakah saya tadi mempercepat atau memperlambat kerja kita bersama? Loh, kalau 10 saya kasih reward berarti. Siapa tadi yang ngomong Pak? Yang ngomong tadi siapa? Nggak apa-apa. Kan kasih kata kasih reward. Siap? Bapak Ibu izin. Dengan peningkatan 22 detik aja Bapak Ibu sudah terdengar di kabupaten bahwa Kecamatan Alalak tuh berani menerima tantangan. Apalagi Bapak Ibu bisa kejar 10 detik, kira-kira hadiahnya umrah 1 kecamatan. Siap ya? Siap? 10 detik siap? Siap? Siap. 1, 2, 3. 1990. Oke. Ini kalau teman-teman bisa 15 detik, saya selaku Bupati Kabupaten Batola, saya akan kasih reward bapak-bapak semuanya di hadapan teman-teman. Kalau bisa 15 detik, kok mas sekian boleh? Saya akan push up dengan 2 jari sebanyak 10 kali. Siap ya? Dia ya, 15 detik ya. Oke, siap. Karena tadi kalau sudah teman-teman di kuadran 4 layak dapat reward. 1, 2, 3. Berapa Mas? 14.05. Jabatannya cuma sebentar.
PJ maksudnya. Masih PJ. Baik, sesuai janji karena teman-teman sudah berada di kuadran 4, wajib mendapatkan reward. Begini-begini saya pernah juara pusat sekandangan. Saya akan pusat sesuai janji saya. Janjinya tadi gimana? 10 Pak. Pusat dengan 2 jari sebanyak 10 kali. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sudah puas dengan rewardnya Bapak Ibu? Tapi kalau saya lihat mukanya sumringah semua. Berarti sudah terpuaskan Bapak Ibu semua. Luar biasa. Bapak Ibu izin, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya CCTV di sini pada saat ditantang 15 detik, Bapak Ibu tuh kelihatan saling menyemangati. Ayo gitu. Itu sebenarnya yang diinginkan sebuah tim. Saling support, saling semangat, saling dukung, dan saling mengingatkan. Siap Bapak Ibu? Siap ingin menjadi tim yang the best? Bisa mensokong program Batola dengan maksimal? Keren banget. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Dan izin, Bapak Ibu izin terakhir, mohon izin untuk silent sebentar HP-nya. Kita akan redupkan lampu kita akan relaksasi. Bapak Ibu silakan mau rebahan boleh, mau saling nyender juga boleh. Ya, biar apa yang sudah kita lakukan seharian ini bisa lebih tertanam lagi, lebih kuat lagi, tekadnya yang lebih bulat lagi. Dan pastinya kegiatan ini tidak akan sukses kalau tidak kerjasama Bapak Ibu semuanya dengan keaktifannya. Kami hanya fasilitator di sini. Baik, nanti bisa ikutin kata-kata saya pelan-pelan dalam hatinya dan iakan saja, jangan dilawan, karena akan lebih tenang, lebih nyaman. Dan Bapak Ibu saya berharap untuk lebih hikmat ya, untuk agar tidak mengganggu temannya di samping. Siapa tahu temannya ingin benar-benar memanfaatkan situasi ini untuk relaksasi. Siap ya, silakan saya kasih waktu dulu untuk lebih tenang. Saya kasih waktu 1 menit. Izinkan saya memandu acara ini. Mohon kerjasama untuk bisa saling support acara ini berjalan dengan sukses. Pelan-pelan. Silakan tarik nafas yang dalam. Hembuskan lewat mulut. Silakan lakukan berulang, tarik nafas lagi. Hembuskan lewat mulut lagi. Nah, sekali lagi tarik nafas yang dalam. Tahan beberapa saat, gelonggar dadanya. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Terus lakukan berulang. Silakan tarik nafas yang dalam. Hembuskan lewat mulut. Rasakan pelan-pelan ada aliran darah yang mulai menjalar dari mulai kepala Bapak Ibu turun ke leher, turun ke pundak, ke badan, ke pinggang, ke kaki, sampai ujung jari. Persendiannya terasa ringan, tambah ringan lagi. Kening yang tadinya berkerut semakin lama semakin dengan lenturnya. Kalau sudah terasa ringan, terus Bapak Ibu menyamankan dirinya. Boleh sandaran, boleh rebahan, boleh tiduran. Kita akan mengantarkan Bapak Ibu pada gelombang alfa dan beta, di mana Bapak Ibu membuka ruang hatinya untuk menerima sugesti dari saya. Sekali lagi Bapak Ibu izinkan dirinya untuk menerima sugesti dari saya. Dan sekali lagi izinkan dirinya untuk menerima sugesti dari saya. Terus lakukan tarik nafas yang dalam. Yang akan membuat badan Bapak Ibu semuanya merasa lemas, tenang, ngantuk seperti mau tidur.
Bapak Ibu pelan-pelan katakan dalam hatinya, hai mataku, kau telah lama kuajak untuk lelah, bekerja, melihat, mengamati, dan berbagai macam aktivitas yang aku paksakan kadang-kadang. Saya biarkan Bapak Ibu untuk sejenak tetap merangkul orang yang Anda sayangi. Tapi pelan-pelan, sambil tarik napas, lepas bayangan itu dan antarkan dia dengan senyuman. Lambaikan tangan Anda dalam ingatan Anda. Bilang kepada orang tua Anda, terima kasih Ayah, terima kasih Mama. Kau adalah sosok yang luar biasa. Saya ingin menggantikan bayangan Anda dengan bayangan yang lain. Bagi Anda yang sudah punya keluarga, yang hari ini mungkin sedang tidur pulas di rumah, itu adalah masa depan kita, anak kita, suami kita, istri kita, masa depan kita. Dan pastikan mereka besar seperti orang tua kita membesarkan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak Ibu boleh saling berpelukan, boleh saling bersalaman. Oke. Terima kasih luar biasa. Thank you kerjasamanya, dan saya yakin saya hanya memandu, Bapak Ibu lah yang sebenarnya yang melakukan ini semua. Apa kabar Bapak Ibu? Oke, siap. Baik, pelan-pelan. Tadi ada yang sambil ngorok gitu ya? Ada ya? Saking menikmatinya, oke, nggak apa-apa. Siap. Bapak Ibu silakan pelan-pelan kita bangkitkan lagi badannya dan kita bergeser ke api unggun. Lumayan besar tentunya negara. Tangan kanannya rangkul kawannya. Rekan kerja, sahabatku yang luar biasa. Terima kasih ya. Kamu juga hebat hari ini. Hai kawan. Boleh jujur ya? Kagum sama kamu. Aku sayang sama kamu. Kamu adalah idolaku. Hai kawan, aku sudah menganggapmu sebagai saudaraku sendiri. Bahkan melebihi saudara kandungku. Nah, layaknya sebagai saudara, maka segala hutang piutangku lunasin saja. Sebelah kiri. Hai kawan. Hai kawan. Tadi pukulanmu agak keras. Saatnya pembalasanku. Hai kawan. Rekan kerja, sahabatku yang luar biasa. Aku juga bangga sama kamu. Walaupun hutangmu masih ada. Hai rekan kerja, semangat terus ya. Sukses buat alalak tercinta. Oke, boleh tepuk tangan semua teman-teman. Kalau cukup ke semua orang. Nanti tengah sini kali ya. Saya akan nyalakan orang kiri kanan saya. Setelah itu silakan diestafetkan. Belum. Ada dua kan? Sudah, sudah. Bisa 1, 2, 3, silakan. Sudah sampaikan. Setelah itu Bapak Ibu kita pegang lilinnya ya. Sebelah sini sudah 3, sebelah sana sudah 4. Ini ada 2, ada 3, ini sudah 6. Ini ya. Semangat.
Saya harap mungkin baik. Yang duluan. Ayo dulu Pak Camat. Kita akan ada dua api unggun luncur dan api unggun yang bertuliskan alalak ya. Nanti api unggun yang bertuliskan alalak itu tidak lama, paling 3 menit. Ya kurang lebih 3 menit nyalanya. Jadi silakan nanti kita membelakangin buat foto. Oke. Nah, keren ya. Sama-sama. Oke, siap. Bapak boleh disulut sama-sama sumbunya. Itu 3, Bapak boleh 2. menyingkir ke samping. Oke. Kita tunggu sama-sama sampai apinya meluncur. Semoga sampai ke atas nih. Sambil nyanyi ya. Semoga kita bersama. Kita bakar semangat kebersamaan kita. Satu. Izin teman-teman, kebersamaan kita, habis semangat kita sama-sama. Menandakan untuk kita mengantarkan itu kita masing-masing. Silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Asik kebersamaan di Galaga di tengah kita. Terima kasih. Oke, bentuknya. Bapak Ibu permisi sebentar, kita akan nyalakan. Bapak Ibu boleh kumpul sini buat foto bareng, silakan. Dia ambil posisi kumpul aja. Ada sini nggak? Oke, kita membelakangin ya Bapak Ibu, silakan ada ke sana. Silakan kita membelakangin dulu alatnya Bapak Ibu, kita foto bareng. Silakan ngumpul Bapak Ibu, ngumpul ke tengah, ngumpul ke bawah tulisan. Silakan ngumpul ke bawah tulisan. Bapak Ibu silakan ngumpul dulu. Kita ambil video, siap. Kalau ada Bapak alalak, jawabannya seperti tadi ya. Kecamatan alalak. Upaya berangkat kecamatan alalak. Oke, terima kasih. Silakan kalau mengabadikan selfie, silakan Bapak Ibu untuk masing-masing. Ya, tulisannya silakan. Untuk lilinnya tidak perlu dibuang ke api unggun kan? Ya. Untuk lilinnya. Bapak Ibu terima kasih, hari ini luar biasa. Selamat beristirahat, selamat malam. Iya, dan mengingatkan kembali untuk besok kita ada bambu rafting. Apakah Bapak Ibu berebut juga dengan Minum. cukup ini? Atau masih ada lagi? Sudah siap, mohon perhatiannya Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita rafting. Rafting ini kegiatan yang menyenangkan, tapi juga tetap mengandung resiko ya Bapak Ibu ya. Walaupun saya tahu untuk daerah Alalak itu semuanya jago-jago berenang, ya sungai Reto, tapi struktur atau kontur sungai kita berbeda. Sungai khususnya Sungai Barito itu lebih tenang, kalau di sini lebih berjeram ya. Ada sedikit perbedaan. Ya, jadi Bapak Ibu biasanya kita jalurnya main dari startnya dari sini turun ke bawah ke Tugu Nii, ke Tugu Perjuangan. Tapi karena kondisi surut, maka akan kita geser ke bawah. Kalau kita memaksakan dari sini harus satu rakit 2 orang. Jadi kita perlu banyak rakit dan perjalanan sampai dengan 4 jam. Jadi
kurang nyaman bagi tamu, jadi kita geser turun ke bawah. Kurang lebih perjalanan 1,5 sampai dengan 2 jam dari sini kembali lagi nanti ke titik sini. Ini wajib dipakai, kenapa? Walaupun Bapak Ibu bisa berenang, ini standar di kami. Kami di bawah naungan Federasi Arung Jeram Indonesia yang selalu dipantau. Ya, kalau Bapak Ibu sih nggak diajar netizen. Kalau kami yang diajar netizen kalau sampai dengan nanti tidak pakai pelampung. Dan kemudian ya, pelampung itu memudahkan kita dan menyamankan. Ya, soal hidup mati kita nggak ada yang tahu, ya Bapak Ibu ya. Bisa saja kita bisa berenang, kemudian naik rakit, lagi asik ngobrol, rakitnya nabrak batu atau kayu, kita terjatuh, kayu terbentur, kepala terbentur, bisa jadi bisa membawa petaka. Minimal kalau pakai pelampung itu nggak harus 2-3 hari kita nyari korban. Coba ya, itu saja. Ya. Bayangin kalau seandainya di Sungai Barito itu semua orang mandi pakai pelampung, kira-kira kalau mati lamas sebentar aja Bu. Ya, kemarin ini cerita saja, bukan karena kecelakaan di sungai, tapi kita pas ada kegiatan, sungainya surut, lebih surut dari ini, mungkin gayung aja nggak bisa, sudah nyentuh tanah. Tahu-tahu kejatuhan dahan kecil aja kena kepala, jatuh, mungkin pingsan, tahu-tahu mati apa? Hasilnya mati lamas karena dia permukaannya masuk air. Yang harus kita pakai, ya, atas. Nah, minimal 2 yang berfungsi. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu dapat pelampung yang sebagian tidak berfungsi, selama masih bisa mengancing masih nyaman. Dan jeram. Kenapa harus kayak gini? Kalau gini kan kita ngapung nih badannya. Nah, kakinya agak dilipat. Ini fungsinya buat meraba. Di depan ada batu, ada kayu atau ada kawan bisa kita injak. Ya. Nah, ini bedanya. Terus tangan pegangan di lehernya pelampung supaya tetap ambang. Nah, ini bedanya. Perbedaan yang jelas di sungai dengan di jeram. Nah, apakah bisa terjatuh saat naik bambu rafting? Bisa. Saat rakitnya lagi jalan, kita asik ngobrol, nggak tahu di depan ada batu besar nabrak, kita jatuh. Kalau jatuh mau ditolong atau enggak? Nggak usah, biar aja. Berdoa selesai. Setelah ini Bapak Ibu silahkan pasang pelampung yang ada di panggung ya, yang ada di aula. Silakan disesuaikan, dipas-paskan dengan badannya. Coba dulu. Ada menyewakan. Silakan boleh. Satu lot. Itu kan tunggu tuh. Telepon tidak hati-hati. Pak, jangan lampunya. Ini belum. Dadah.
terima kasih. Ya. Kami ujuk-ujuk. Ayo. Di atas bertiga lagi. Kita mengiringi Bapak adalah. Amanah. Masa ada timbak sini. Kayaknya kalau jadi kehilangan. Oh, nengok ke samping, Pak. Oke. Video Pak, boleh. Ya bebas. Punya kipian dulu akan. Paling kami dulu sedikit Pak. Ambil foto yang lain. Tahan, di muka tahan. Belum, parek padar ini. Bagi mit, di muka bagi mit. Kamera udah mulu. Ano nih sih, paling gue di gulai sana ya dulu. Iya. Di muka. Camat sok lalu aja. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Hadang lah. Ya. Tiga. Iya. Betul. Akhir lagi. So, kalah Jepang tapi yang makin Berdua aja. dapat kita dari kita. Jauh banget lagi. Oh, parodinya tuh. Mbak, nengok ke belakang, Mbak. Kamera. Kamera belakang nih. Oi, yang belakang. Kamera di belakang, oi. Oh, di belakang aja. Pinggir, pinggir. Dah. Kamu nggak beres pas lagi di kamera. Pas di kamera. Foto kami. Kadang pisang aja kan bulan video. Ayo cepat sih. Ada kadang 2 kali juga. Oke. 1, 2. Oke. Foto. Hit. Mandi Pak. Sampai ular betes. Tambah beret. Yuk. 1, 2. Masih sini Bang. Kiri Bang masih. Iya. Stop UA kala. Oh, marate kejala. Ini hilir. Hilir murah hati. Santai aja kita nanti kan terbuka sana lagi. Udah kita salib. Udah dapat yuk. Hilang parnya. Ada di situ. Mangkat dulu di bertiga jasa sih. Mana drone menanya tadi? Apa saja? Harus disangkut ay.
Tabungan gileut. Kredit. Oh, tabungan gue. Masa di lewat Mandian Mas ya? Lewat Mandian dong. Baik kalau hanya kayak gitu. Kayak itu deh, ayo benar. Nah, habis baterai. Cek dulu Mama, ayam. Katanya bisa mikir sampaikan. Hapusnya iki, bro. Kami hai pakai kameraku. Ini gini hilangan kalah. Foto ding, foto ding. Foto ding. Oh ini ke sana. Foto belakang ini.
berah aja kami. Cantik. Apalagi pikas. Lagi sama lo. Mungkin kerebut lagi yang tadi muat. Ya Allah. Ibu masih ingat dengan kelompoknya? Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu, udah pada cantik kembali, ganteng kembali ya. Kemarin sudah dijelek-jelekin masalahnya. Jadi mohon maaf, tidak ada niat untuk seperti itu. Dan kenyataannya Bapak Ibu memang ganteng dan cantik banget. Izin, I love your style lah pokoknya. Bapak Ibu izin, di penghujung acara kita kami hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak Samad, Bapak Ketua BKAD dan seluruh Bapak Ibu yang luar biasa menjadi partner kegiatan kita bersama selama 3 hari. Dan selama pemanduan pastinya banyak sekali yang menjadi kekurangan kami. Jadi mohon maaf sekali lagi baik dari materi, layanan dan fasilitas yang kami siapkan. Sekali lagi mohon maaf, terutama saya Bapak Ibu yang banyak berbicara di tengah Bapak Ibu semua. Sekali lagi tidak ada niat menggurui dan maafkan sekali lagi kalau ada kata-kata saya yang kasar karena memang saya ditakdirkan sebagai makhluk kasar. Coba bayangkan kalau saya ditakdirkan sebagai makhluk halus ya, dari malang gentayangan. Kalau saja di kegiatan kita ada hal yang bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan pekerjaan kita, kami sangat berterima kasih. Jika ada yang tidak baik dan kalau ada sempat yang ejek-ejekan kecil, kita hapuskan sampai di sini supaya jangan dibawa pulang ke rumah. Nanti kami akan kirimkan link foto dan video. Untuk foto mudah-mudahan besok sudah bisa dikirimkan. Tapi kalau video mungkin kita minta waktu beberapa hari untuk proses edit. Tapi mohon maaf, video itu foto sangat berbahaya kalau dibawa di rumah tanpa diseleksi. Jadi silakan diseleksi dulu mana yang mau di-save, mana yang dibawa di-share ke teman-teman semua gitu. Karena kita pernah kejadian pulang dari ribut gitu, sampai istrinya nelfon kita. Aman tapi sudah diselesaikan dengan baik. Luar biasa, sebelum kegiatan selesai kami sudah dibayar lunas. Terima kasih Bapak, luar biasa. Sesuai dengan target yang tadi malam itu 2 miliar. Izin kami akan membagikan amplop prestasi yang kemarin sudah kita diupayakan teman-teman untuk memperolehnya. Ya, kemarin ada kelompok yang apresiasinya. Terus ada yang individu kemarin ada Ibu Sarifah ya, yang waktu kita nyari-nyari huruf A itu. Terus, untuk kelompok ini ada kelompok merah, hijau, putih, oranye dan biru. Ya. Kalau yang ini untuk kelompok, terus kalau ada lagi yang individu, tadi Ibu Sarifah ya, Ibu Sarifah satu huruf yang A, yang kita nyari huruf A kemarin. Terus Pak Ardiansah sebagai orang yang paling ikhlas, karena kemarin jatuh tapi santai nggak apa-apa gitu. Kita juga akan apresiasi ya, kami jadi tenang lah, karena kami merasa bersalah. Untuk yang paling terkonek ya, peserta yang paling mampu berkonek dengan semua kalangan, kami bilang biasanya ini adalah peserta yang wifi-nya tinggi. Ini adalah Pak Haji Mary. Gaul banget orang-orangnya, luar biasa. Terus the best performance untuk peserta yang kami lihat adalah keaktifan, kemampuannya untuk mendorong solusi-solusi yang ditawarkan. Dan sekali lagi kami beri kehormatan untuk the best performance adalah Ibu Sarifah Zakia. Yes. Bukan berarti teman-teman yang lain
tidak layak ya, tapi semuanya layak, cuman kita titipkan apresiasinya kepada salah satu teman-teman. Boleh diambil hijau, merah, putih, biru, oranye. Ah, siap. Oke. Putih. Ya, tapi nanti nunggu barang-barang kita bukanya. Oren mana Pak? Kelompok oren? Oh iya, Ibu. Silakan. Oke. Untuk individu silakan Ibu Zakia, Pak Ardiansa dan Pak Haji Mary. Kembali ke tempat duduknya, karena setelah ini kita akan bareng-bareng. Boleh kembali tempat duduk Bapak, Oke, Ibu. Kita boleh buka bareng-bareng. Silakan Bapak Ibu dibuka masing-masing. Hati-hati bukanya Bapak. Kira-kira apakah sudah bisa bernilai? Prestasinya tadi sudah bernilai belum? Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Puzzle, oke. Apa artinya puzzle kalau masih keping-keping terpisah-pisah? Bisa tukar. Oke, harus diapakan Bapak Ibu? Baik, semua bilang disatukan, tapi tidak ada upaya untuk menyatukan. Belum ya? Baru bilang disatukan, baru komitmen, tapi realisasinya belum untuk menyatukan. Gimana caranya? Ini atas kita. Katanya kurang satu. Coba di amplop dicek, siapa tahu ada yang keselip. Bapak Ibu izin biar teman-teman yang lain tahu di mana kosongnya, boleh ditempel dulu yang kalau sudah ada. Kayaknya mulai bawa biar. Pojok bawah. Ya, ini pojok bawah kiri, kanan ini kanan. Ikan yang samping atas. Kan ada, lain enggak? Ya. Boleh kita kasih volunteer untuk menempelkan. Bapak Ibu, sudah utuh nggak kira-kira logonya? Belum ya? Mohon izin Pak Camat, boleh berkenan untuk melengkapinya Pak Camat? Silakan. Oh ternyata ada di Pak Camat. Luar biasa. Sudah saya titipin ke Pak Camat 2 bulan yang lalu sebenarnya. Siap. Kita bantu tepuk tangan teman-teman buat melengkapi logo yang luar biasa. Terima kasih Pak Camat, terima kasih luar biasa. Teman-teman bisa kita artikan apa yang logo di sini? Semua orang yang berada di bawah Kecamatan Alalak, yaitu desa-desa yang ada di bawah Kecamatan Alalak, wajib memberikan kontribusinya. Kepingan-kepingan puzzle ini tadi adalah kontribusi prestasi dari masing-masing desa, masing-masing orang yang ada di desa. Porsinya kecamatan itu sedikit saja. Beliau adalah pendorong fondasi yang kuat. Tapi teman-teman lah yang membuat logo ini menjadi cantik. Siap untuk berkontribusi positif semuanya? Siap semuanya untuk mensukseskan Alalak menjadi lebih hebat lagi? Terima kasih dan boleh tepuk tangan buat kita semua. Izin Bapak Ibu, dengan berakhirnya logo lengkap ini berarti tugas kami sudah selesai. Dan kami berharap ini bukan pertemuan pertama. Mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya. Kalaupun nanti ingin hotbond dengan kami, kalau bisa jangan di Loksado, kalau bisa di Bali. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Jamal, dan selanjutnya adalah sambutan penutup ya Bapak Ibu. Dan ini ada 3 yang coba kami mintakan untuk memberikan sambutan.
Yang pertama itu kami ingin dengar kesan dan pesan dari Pak Haji Mary sebagai Ketua Abdesi ya. Ya, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Camat dan istri, yang mungkin khusus panitia penyelenggara PKAD Kecamatan Alalak dan semua tim yang luar biasa mengawal kita dalam kegiatan acara-acara tersebut. Ulun sebagaimana Ketua Asosiasi sekaligus Kepala Desa Total Masjid Kecamatan Alalak, luar biasa terima kasih rekan-rekan kekawanan, khususnya perangkat desa, mudah-mudahan membawa suatu ingatan kenangan yang lebih indah, kebersamaan tetap menjadi suatu hubungan ukhuwah Islamiyah. Tali persaudaraan erat, menjunjung tinggi kebersamaan, tentunya dasar dengan kita kejujuran. Dasar kejujuranlah kesuksesan Batola maupun tingkat Kecamatan Alalak menjadi sukses ke depannya. Ulun tidak banyak panjang lebar, cuman tidak lepas ucapan ribuan terima kasih atas nama rekan-rekan kekawanan, khususnya kepala desa yang berhadir berkegiatan di acara kegiatan ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mary, dan selanjutnya kepada Bapak Syarkawi kami mintakan lagi sebagai Ketua BKAD untuk bisa memberikan sambutan penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ini yang mana dari awal kita check in di All Outbound Camp ini sampai dengan kegiatan terakhir tadi, yaitu rafting, dengan pengamatan kami dari BKD berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mudah-mudahan kegiatan ini yang kita laksanakan selama 3 hari 2 malam ini dapat bermanfaat terusus untuk desa kita masing-masing, dan khususnya untuk Kecamatan Alalak serta secara umum untuk Kabupaten Beritukuala yang kita cintai. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini akan menunjang kinerja, akan menunjang kontribusi kita terhadap kita selaku aparatur desa terhadap kabupaten maupun kecamatan kita. Serta kami dari BKD Kecamatan Alalak tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi semua pemerintah desa se-Kecamatan Alalak, dapat memberikan saran dan masukan yang lebih baik lagi untuk kegiatan kita ke depannya yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa ulun ucapkan. Salah hilangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mintakan lagi kepada Bapak M. Syarawi selaku Pak Camat ya, untuk bisa memberikan sambutan terakhir sekaligus menutup kegiatan kita. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alalak. Beritukuala. Tambahin lagi. Mudah-mudahan di tahun depan ataupun nanti kalau diizinkan mungkin perubahan lah. Karena ke Bali tadi jangan Malang kan. Ke Malang kan ini. Sudah ditantang si Dena. Alhamdulillah pada siang ini karena terasa kita sudah hari ketiga berada di sini dan di penghujung kegiatan. Yang pertama-tama mungkin belum mengucapkan banyak-banyak terima kasih penghargaan yang luar biasa kepada penyelenggara All Outbound Camp
Bapak Camang beserta rekan-rekan yang sudah memfasilitasi kegiatan kami selama 3 hari ini, dan kami merasa sungguh luar biasa, Pak. Sungguh luar biasa dengan bervariasinya kegiatan, baik di ruangan, di luar ruangan maupun wisata-wisata alamnya. Ini cukup variatif untuk kegiatannya. Tentunya mudah-mudahan lah, artinya walaupun mungkin kita bisa diartikan awak view, tapi semangat baru ini. Mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik lagi pelayanan kita kepada masyarakat, kemudian pekerjaan kita di kantor masing-masing. Dan mungkin belum sedikit memflashback apa yang disampaikan tadi malam. Artinya kita yang pertama itu 3 aspek itu, salah satunya adalah mensyukuri. Jadi ulun harapkan masing-masing kita ini mensyukuri sesuai dengan posisi masing-masing. Kisah kedua tadi malam itu yang 2 miliar tadi itu, ya artinya secara kada langsung ulun pun pernah merasakan seperti itu. Artinya ngaruh perasaan kita ini turun naik, kita pasti pernah mengalami seperti itu. Kayak apa dibawa perasaan itu, dibawa perasaan nyaman, kayak apa dibawa itu perasaannya kada nyaman. Ini pasti bersambung terus. Sekali awal sudah kada nyaman, pasti tetamu terus kada nyaman itu. Tapi kalau dari awal kita rasa nyaman aja pegawai, kita jalani, kita nikmati, insya Allah kedepannya pun akan kita nikmati seterusnya. Dan ada-ada aja biasanya kebaikan-kebaikan yang kita hadapi atau yang kita temui ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan outbound, tentang kegiatan managerial skill dan leadership pemerintah desa sekecamatan Alalat pada hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat, dan terakhir kami mintakan kepada Pak Suryani untuk bisa memimpin doa kembali. Kali ini doa pulang ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan bacaan doa, marilah kita bersama-sama baca surah Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala syubhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-wajhi wal qarbati wal baiti al-kiram rijal muslimin simatul mu'minat syai'un lahum al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nabil anwar wa sallim asharati aqram bi miftah babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa ala al-ashabil akhyar adad ni'amillahi yardalih. Bina innaka tasmi'ul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami mewakili Albon Camp dan tim mohon maaf apabila selama kita berkegiatan di sini, selama pemanduan kami ada hal yang tidak nyaman dan kurang berkenan. Kami mohon maaf dan terima kasih atas kedatangannya di sini. Satu lagi Bapak Ibu, mohon barang-barangnya diingat kembali. Jangan sampai kalian yang sering tertinggal dari charger dan peralatan mandi. Ibu-ibu skincare mahal. Jadi tolong diingat. Kalaupun nanti ada yang ketinggalan, silakan dikonfirmasi melalui Pak Sarkawi, silakan dengan keluarga kami dan biasanya akan kami kirimkan. Dan izin Bapak Ibu mohon berkenan untuk memberi review di Google Map. Silakan buka di Google, ada Outbound Camp, mohon reviewnya. Terima kasih dan angkat tangan ke atas, tangan kiri. Sampai jumpa. Oh ya, foto bersama dulu ya. Panitia. Oh, dengan panitia. Mari itu kalah bisa. Alalat